KBBI, pengertian teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi. Apabila dilihat dari artinya, negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Teks negosiasi mempunyai dua jenis. Yang pertama ada jenis formal. Jenis negosiasi ini dibuat dan ditunjukkan untuk kepentingan formal. Contohnya, untuk mengajukan sesuatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Nah, bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum. Yang kedua ada jenis informal. Jenis negosiasi ini adalah kebalikan dari negosiasi formal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat. Struktur teks negosiasi. Di bagian awal terdapat orientasi. Orientasi yang dimaksud di sini adalah intro, pengenalan, ataupun salam pembuka. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan pihak lain, dapat dikatakan hal itu sebagai ajang basa-basi dulu. Jadi, di dalam teks negosiasi ada urutan dan juga etikanya. Tidak boleh langsung membuat negosiasi secara langsung. Berikutnya ada permintaan. Nah, setelah melakukan basa-basi, tahap selanjutnya adalah tahap permintaan. Tapi perlu kamu pahami bahwa permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan kamu. Jadi saat ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalamnya akan ada tahap ketiga, yaitu tahap pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyedia barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi atau koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang dipinta. Lalu berikutnya ada penawaran. Di sini kita sudah masuk ke tahap penawaran. Apabila tahap-tahap di atas sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, kamu bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat ataupun menolak. Setelah dua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukan suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Nah, dalam tahap ini sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Jika tahap ini sudah selesai, maka kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelian. Berikutnya ada pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi transaksi pembelian tersebut, itu artinya kamu berhasil melakukan praktik negosiasi. Yang terakhir ada penutup. Pada bagian penutup akan terjadi kesepakatan.
Dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun selesai. Apabila kamu melakukan basa-basi, maka sebaiknya harus ditutup dengan kalimat yang sesuai agar bisa memberikan kesan yang baik kepada pihak penyedia atau pembeli. Inti dari teks negosiasi adalah suatu percakapan tawar-menawar untuk mencapai suatu persetujuan. Ketika kamu melakukan negosiasi, sebaiknya menggunakan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Berikut ini kaidah kebahasaan teks negosiasi yang perlu kamu perhatikan. Pertama, adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. Ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. 4. Selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Keenam, berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Dan yang ketujuh, memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah.